Gunanya untuk apa? Mereka memaksakan Bung Karno untuk kemudian mendeklarasikan kemerdekaan. Pertanyaannya, kalau tidak ada 10 pemuda yang berani hari itu, apakah Indonesia masih merdeka? Apakah kita masih bisa berkumpul? Alam sawah. Nah, begitu juga dengan 98, di mana kita ke belakang bahwa rejim otoriter itu menguasai semua lini kehidupan, mulai dari lini politik, sosial, pendidikan, hukum, dan seterusnya. Bahkan di era itu, kita anak muda tidak bisa berkumpul seperti ini. Kita tidak bisa bicara soal siapa pemimpinnya nanti, apalagi kita bicara soal 2024. Saya kira tidak. Tapi karena lagi-lagi ada peran pemuda dan mahasiswa yang kemudian memiliki kesamaan berpikir, memiliki kegelisahan yang sama, memiliki cita-cita perubahan yang sama, sehingga mereka mampu mengkonsolidasikan. Memang di era itu peran mahasiswa atau pemuda memiliki sama-sama grand isu yang sama, yaitu krisis ekonomi. Di era itu kalau Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi yang signifikan, saya yakin tidak ada perubahan di era itu. Maka pemuda dan mahasiswa lah kemudian harus lebih jeli kalau temanya memandang, tapi memotret lebih jeli melihat ke depannya. Siapa sosok yang nantinya akan dikampanyekan oleh mahasiswa merah putih. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Seberapa pentingnya mahasiswa? Mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa adalah agen sosial kontrol. Perubahan itu hanya sebagai hiasan semata, hanya sebagai pintu masuk. Namun yang menjadi tugas mahasiswa dan pemuda adalah mengontrol. Konteks mengontrolnya adalah kebijakan-kebijakan yang memang menurut kawan-kawan bertentangan. Tapi di generasi Y, generasi Z, generasi milenial ini hampir sudah tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang dikritisi oleh agen-agen perubahan tadi. Ya mungkin juga saya sebagai salah satu masuk dalam agen-agen perubahan tadi yang tidak juga bersuara. Namun yang harus digarisbawahi adalah kita sudah melewati banyak fase. Kita sudah melewati banyak perubahan-perubahan. Masa transisi sudah selesai menurut saya. Peran-peran pemuda kemudian hari ini hampir hanya sekitar 10%. Mahasiswa hampir 20%. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Apa yang menjadi kendala? Bukankah semua sudah disiapkan? Bukankah semua sudah ada dan setara kita menikmati hari ini? Tapi kenapa mahasiswa belum mampu menjadi agen perubahan? Kampus belum siap menjadi fondasi konsolidasi. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua untuk bicara soal memandang sosok pemimpin 2024 nanti. Saya ingin melihat sosok pemimpin 2024 itu ada 3 aspek yang saya ambil. Sebelum saya masuk pada 3 aspek itu, saya ingin mengajak kita semua untuk tentunya seorang pemimpin itu yang paling terpenting adalah tidak gaptek. Kalau kata kawan-kawan merah putih, tidak gaptek,
minimal ya sering-sering nongol lah di media sosial, TikTok, IG. Dan yang terpenting adalah dia dekat dengan rakyat, kata Pak Merah Putih. Sosok pemimpin yang menurut kawan-kawan Merah Putih adalah dekat dengan rakyat. Kalau saya menjawabkan bahasa dekat dengan rakyat, menurut Lenin menyatakan bahwa versi kiri memandang sosok pemimpin adalah pemimpin yang benar-benar tahu kondisi masyarakatnya. Pemimpin yang tahu kegelisahan warganya. Contoh kecil yang tidak pernah akan tercapai dalam sosok pemimpin adalah satu. Pemimpin itu tidur setelah rakyatnya tidur. Pemimpin itu bangun sebelum rakyatnya bangun, itu belum ada. Belum ada di Indonesia. Justru pemimpin kita hari ini membuat kita semua euforia. Kenapa kita euforia? Studi kasus kecil yang hari ini saya berikan semua euforia adalah dunia handphone. Kenapa saya bilang dunia handphone? Kita semua dibuat asik, dibuat sibuk dengan beli kota internet, dibuat sibuk dengan numpang wifi, hotspot. Itu contoh kecil. Itu pemerintah menciptakan itu loh, agar dia tidak peduli. Wah, saya bangun apa belum? Oh, di provinsi paling terkecil contohnya di NTT, mereka lagi ngapain? Itu nggak peduli lagi. Nah, itu contoh kecil membuat kita lupa. Oke kawan-kawan sekalian, bicara soal sosok pemimpin yang ideal untuk 2024, yang pertama adalah bicara soal pendidikan. Karena ini kampus pendidikan, ya saya ambil pendidikan lebih dulu. Seorang pemimpin harus bisa mengetahui soal pendidikan. Kenapa kawan-kawan sekalian pendidikan menjadi prioritas utama? Menurut saya, pendidikan itu ketika akan berjalan dengan semestinya, maka tidak terjadi kriminalisasi di negeri kita. Tidak ada pencopet, tidak ada pengamen di pinggir jalanan. Lo gimana mau pencopet dan pengamen? Orang mereka semua disibukkan kok untuk sekolah, disibukkan untuk kuliah, disibukkan untuk belajar, disibukkan juga untuk ngopi yang buat tugas di kafe yang ada wifi-nya. Disibukkan di situ, ya nggak ada dong yang namanya pengamen di jalanan. Rawan yang tadinya 50% kriminal itu akan menurun menjadi 25 karena orang sudah mulai berkurang di jalanan. Begitu juga dengan pengamen. Nah, pemerintah kita harus tahu bahwa dari 670 juta rakyat Indonesia, hampir sekitar 40% masyarakat kita itu masih minim pendidikannya. Nah, itu harus tahu. Yang berikutnya adalah harus menjerumuskan atau mengalokasikan benar-benar 25% dari APBD setiap daerah itu diprioritaskan oleh pendidikan. Nah, pemerintah kita belum mengontrol kebijakan ini. Oleh karena itu, rekomendasi kepada rekan-rekan mahasiswa Merah Putih bahwa ini penting. Pendidikan itu penting. Kalau pendidikan itu penting dan tercapai maksimal, saya yakin di setiap pelosok desa mereka akan berlomba-lomba untuk bekerja. Untuk apa mereka berlomba-lomba tadi? Karena mereka punya legal standing yang jelas, punya ijazah SD, punya ijazah SMP, punya ijazah SMA. Yang saya takutkan 2024 ini, yang saya takutkan kita semua digiring untuk masuk menjadi supir ojol, Grab, karena menterinya sama kayak begitu. Saya takutnya 2024 kita diarahkan ke sana. Sehingga ruang-ruang akademisi itu menipis.
Kita tidak lagi bicara soal akademisi. Coba kita lihat fenomena yang cukup signifikan ketika Indonesia dalam kondisi menimpa musibah. Apa kebijakan Menteri Pendidikan yang luar biasa? Terobosan apa yang dibuat? Kita semua dihadapkan dengan online, kuliah online. Tapi yang mungkin kalau mahasiswa ada laporannya difasilitasi. Tapi kita bayangkan, apakah semua Indonesia ini, apakah Nusantara ini sudah ada sinyalnya? Bagaimana dengan saya, maaf kata, yang tidak rasis ya? Bagaimana dengan desa saya yang paling terpencil, tapi dipaksakan untuk mengikuti sekolah kuliah online? Sinyal internet aja nggak masuk. Nah ini yang sudah kita pikirkan sama-sama. Ini PR bagi Pak Kornas ini, itu menyampaikan kepada the next presiden kita nanti. Ya, beliau lah. Yang kedua adalah soal hukum. Hukum ini penting rekan-rekan sekalian. Kenapa? Saya kira kalau dunia hukum tidak usah terlalu banyak saya ulas ya, karena hampir kegelisahan kita semua sama. Ya kan? Saya yakin kita semua di ruangan ini pasti punya berpikir sama tentang hukum. Yang lemah ya ditindas, yang gak lemah ya diistimewakan. Kira-kira agak besar begitulah. Tapi yang kita bayangkan adalah ketika pemerintah Pak Presiden nanti tidak berpihak semata-mata dalam hal ini hukum. Hukum itu kan bukan urusan kita bicara sama kepolisian saja. Tidak itu. Hukum itu kita bicara soal kepolisiannya, kita bicara soal KPK-nya, kita bicara soal Komnas HAM-nya. Artinya, 3 lembaga ini yang kemudian di bawah naungan Komisi 3. Artinya, masing-masing punya porsi tersendiri. Bagaimana kita disibukkan oleh siaran-siaran TV tentang kriminalisasi, tentang kriminal. Tapi pernahkah kita ditayangkan tentang pelanggaran HAM di bangsa ini? Tidak ada satupun pelanggaran HAM yang ditayangkan. Contoh kecil yang sering terjadi waktu di era saya itu, Pak Moderator, kasus-kasus seperti contoh di Lampung, Masuji, kasus-kasus pelanggaran HAM itu tidak pernah tersentuh, tidak pernah dipublis. Kita yang dipublis itu yang paling rame, kalau yang menarik kayak kasus korupsi itu dipublis. Kasus-kasus yang besar ketika terjadi contoh kecil penembakan antara polisi dengan polisi. Nah itu dipublis. Tapi hal-hal yang kecil tidak dipublis. Bisakah seorang pemimpin nanti 2024 bisa menggunakan instrumennya untuk mengontrol dari ujung Sabang sampai ujung Merauke? Kita tidak pernah tahu kalau kalian bahwa di daerah-daerah terpencil itu banyak terjadi tuan-tuan kecil. Maksud tuan-tuan itu adalah Kapolres sudah hampir memposisikannya sebagai Kapolri. Kasus-kasus hukum itu banyak yang tidak selesai. Pencari-pencari keadilan yang harus sampai kita saksikan mereka mencari keadilan sampai di Jakarta. Artinya kasus yang paling pojok di Indonesia Timur, dia harus menghabiskan anggarannya untuk datang ke Jakarta, bertaruh nasibnya di Jakarta demi sebuah keadilan yang dibayar mahal. Saya berharap pemimpin 2024 tidak lagi
membuat masyarakatnya gelisah. Yang berikut adalah soal kesehatan. Nah, kenapa kesehatan penting? Ya, rekan-rekan sekalian, Indonesia hari ini belum stabil. Dia masih pasang surut, masih naik turun kayak harga tiket pesawat, yaitu kasus pandemi. Kasus pandemi ini kan gak jelas, bro. Kadang dia naik, kadang dia turun, pakai tiket pesawat. Maka untuk 2024, yang saya takutkan ini sebentar lagi pergantian tahun, 2023 kita masuk, COVID dikencangin lagi. Ini yang saya takutkan. Maka saya berharap juga bahwa kesehatan penting dan jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Contoh kecil yang saya mau sampaikan sebelum saya masuk ulasannya adalah kasus menyelamatkan seorang anak kecil. Ibunya harus berjuang hanya melegalkan ganja demi kesehatan. Coba bayangin, bro, sis, 2 tahun 3 tahun lalu ketika awal-awal pandemi kita dibuat berjuang sendiri, berjuang menyelamatkan kesehatan kita, berjuang menyelamatkan nasib kita dibuat pimpong, dipersulit di mana-mana. Nah, hari ini ada kasus yang sama, yang serupa. Seorang ibu berjuang demi anaknya, melegalkan ganja. Coba kita bayangin, betapa mahalnya kesehatan kita, bro. Dia seorang ibu, gak tahu asal usulnya dari mana. Tapi yang saya tahu dia anak Indonesia. Saya tidak kenal warna kulitnya apa. Saya tidak kenal sukunya apa. Yang saya tahu dia adalah Nusantara. Coba kita bayangin kalau dia dari daerah terpencil datang ke Jakarta menghabiskan ongkos. Terus dia di Jakarta berjuang menghabiskan duitnya. Kalau kemudian ganja dilegalkan, dia harus ke rumah sakit lagi. Artinya berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan demi menyelamatkan seorang anak. Pernah nggak? Syukur-syukur sih kita nggak pernah ya di ruangan ini. Kita datang ke rumah sakit, mendaftar, lalu ditolak. Saya berharap di ruangan nggak ada. Tapi itu penting. Kesehatan ini penting. Karena apa? Karena kalau kesehatan ini diabaikan dan rumah sakit semua bahasanya acu tak acu, mau tidak mau ke depannya kesehatan kita dikapitalisasi. Jangan sampai kesehatan kita dikapitalisasi. Mereka para pemangku kebijakan lebih mudah datang ke rumah sakit. Mereka para pemilik kapital lebih mudah datang ke rumah sakit. Lalu kita masyarakat yang kata menengah ke bawah, yang penghasilan kita di bawah $2 per hari, itu dipersulit. Ini bahaya. Untuk itu, rekan-rekan sekalian, lewat forum Mahasiswa Merah Putih, memang kita harus jeli melihat sosok, jeli melihat pemimpin. Saya kira saya tidak menyebut merek siapa, tapi kawan-kawanlah bisa mengetahui siapa sosok ideal menurut kawan-kawan. Dari aspek ekonomi mungkin, dari aspek yang lainnya, saya kira kawan-kawan bisa melihat itu. Karena kawan-kawanlah yang kemudian bukan cuma hanya bereporia dalam kemenangan, bukan cuma bereporia saat datang ke TPS nyoblos, tapi 5 tahun beban rekan-rekan sekalian, termasuk saya. Kita datang ke TPS coblos, beban kita 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena disitulah hak kita, hak konstitusional kita. Bukan cuma kita menyoblos, tapi hak kita di situ.
Maka yang kita coblos adalah kita harus mengawal, memastikan bahwa hak yang saya berikan kepada sosok pemimpin ini dengan harapan perubahan, dengan harapan menyelamatkan bangsa ini agar tidak krisis, menyelamatkan negara kita ini. Kalau bisa semua dipermudah, kan itu harapannya. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, saya kira bicara soal 2024 bukan kita menembak-nembak buah manis. Karena bicara 2024, disitulah titik Indonesia ini baru start untuk berjuang. Kenapa start untuk berjuang? Karena pandemi kemarin sudah menguras semua anggaran APBN kita. Hutang kita melambung. Ada lagi yang menarik, bikin Pak Korpus, pembangunan IKN bro. Coba kita bayangin, IKN itu anggarannya cukup fantastik. Maka saya bilang 2024 lah kita baru start untuk memulihkan perekonomian kita. Maka memilih seorang sosok pemimpin bukan dari mata, tapi dari hati. Memilih sosok pemimpin yang ideal itu seperti apa? Saya kalau sampaikan ABCD idealnya bagi kawan-kawan juga, pasti kawan-kawan akan sampaikan bahwa saya bukan pengurus partai, terus saya bukan tim sukses, terus saya bukan pemilik modal. Tuh, kita datang ke TPS coblos, lupa mereka yang kita sudah tentu itu. Tapi sebagai anak muda, jangan pernah patah arang. Karena di pundak kita lah perubahan itu terjadi. Kita boleh punya harapan, kita boleh punya cita-cita, tapi kalau tidak mengawal, sama aja kita harus di tepi pantai. Kata ombak hilang banyak itu. Tapi bagaimana perubahan itu sama-sama kita kawal? Mengawal seorang pemimpin itu melihat cuma dua hal. Pertama, punya konsep atau gagasan soal perubahan. Yang kedua adalah berani melawan arus besar. Contoh melawan arus besar seperti apa? Saya berpikir bahwa semua orang punya gagasan melawan arus besar. Tapi ketika jadi pemimpin, karena saya merasakan waktu kecil menjadi seorang PBB, tekanannya luar biasa. Apalagi tekanan negara-negara kapital, jauh lebih luar biasa. Tapi minimal ada 10% dalam diri kita untuk melawan arus besar, agar kita tidak mudah diintervensi oleh negara-negara asing. Jujur kawan-kawan sekalian, bahwa melakukan demonstrasi itu adalah hal yang paling luar biasa. Tapi apakah kita tahu bahwa itu jalan mentok, jalan buntu yang kita ambil? Karena ketika kita demonstran, yang kita bertarung, yang kita melawan bukan lagi apapun, tapi kita jadi domba sama anak bangsa. Kita dibuat berantem sama polisi, ya, polisi tembak-tembak, mengeluarkan gas air mata, water cannon, tapi tanpa kita sadari, itu mereka menggunakan APBN. Artinya kita memiskinkan lagi negara kita. Makin banyak kegaduhan di bangsa ini, makin besar anggaran yang akan dikeluarkan. Maka seorang pemimpin itu mampu membaca situasi, menangkap kondisi, dan ya kalau bahasanya turun ke rakyat, saya yakin sudah banyak yang mau turun ke rakyat. Kan semua ini adopsi dari Pak Jokowi ketika memimpin DKI, bukan memimpin Indonesia, bukan DKI. Kan konsep Jokowi memimpin DKI kemarin kan begitu, turun ke gorong-gorong, ya kan. Nah, ini konsep ini sudah banyak dipakai, sudah banyak digunakan. Tapi
Jangan kemudian terjebak. Ada pemimpin yang ideal, tapi bukan berarti dia mampu untuk memimpin. Masih banyak kriteria-kriteria ideal menurut kawan-kawan, bukan menurut saya. Kalau menurut saya, dan saya mendikte kawan-kawan untuk memilih calonnya Bung Pauroji dong, kan begitu. Tapi ideal menurut kawan-kawan. Ruang-ruang diskusi hanya mengantarkan kita untuk membuka cakrawala berpikir, untuk membuka netralitas kita. Tapi bukan berarti kita harus tidak memilih. Yang paling terpenting adalah dari forum-forum diskusi itu kita bisa memilih dan memilah bahwa sosok seperti apa. Yang penting jangan gaptek, yang penting dekat sama rakyat, yang penting mau berbagi. Yang terpenting lagi, yang paling terpenting adalah dia bisa mengetahui kebutuhan masyarakat, kebutuhan